Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngerti nggak kamu? Ya. Itu artinya ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Siregar nggak masuk surga. Nggak selamat. Kenapa? Ya yang selamat yang didoakan di dalam tahiyat itu hanya Muhammad dan turunannya. Denny Siregar bukan turunan Muhammad. Nah loh, gitu Denny. Nah kamu sudah ikut-ikutan ya. Saya kira Denny Siregar tidak ngomong. Gitu. Nah dengarkan jawaban-jawaban saya. Itu bukan masalah ngirim duit. Bukan salah tafsir, bukan salah pemahaman. Ayat-ayat 300 itu bukan ayat tafsiran, tetapi ayat-ayat yang ayat hukum, ayat yang tidak perlu lagi ditafsirkan karena kata-katanya nggak bisa ditafsirkan. Misalnya, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Itu nggak bisa ditafsirkan. Wah, bisa ditafsirkan. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah rambutnya. Nggak bisa, Denny. Nanya dong, di mana ayat 300 itu? Saya minta Pak Mahfud belum nanya berapa, mana ayatnya. Saya tunjukin. Akan tambah kacau itu Indonesia, gara-gara permintaan saya. Permintaan saya itu sederhana, hidup toleransi dan damai. Udah selesai. Bagaimana toleransi itu? Dihasilkan oleh pelaksanaan hukum yang benar. Kalau hukumnya nggak benar, tidak akan selesai, tidak akan baik. Tangkap Abdus Somad. Nah, baru saya diam. Abdus Somad ditangkap, ini ditangkap, ya. Tangkap semuanya, penista agama itu tangkap. Jangan hanya yang menista agama Islam saja yang ditangkap. Loh, Saifuddin Ibrahim gak pernah menistakan agama. Yang saya ini juga, Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Yang melaporkan itu harus turunan Muhammad. Dan turunannya juga harus cek DNA, tes DNA dulu. Supaya dia berhak melapor Saifuddin Ibrahim. Jangan orang Manado itu melapor Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh melapor, kamu nggak punya hak. Kamu bilang saya menghina Nabi Muhammad, oke? Lapor ke polisi, Saifuddin Ibrahim menghina Nabi Muhammad. Apa katanya? Dia tidurin 30 wanita. Yang dikawini 23. Yang dapat kamar hanya 11 orang. Nah, itu kan penistaan, penghinaan. Tapi saya ngomong ini fakta, ada sejarah, ada bukunya. Dan itu tidak bisa Denny Siregar. Nggak perlu ditafsirkan yang begitu. Ini saya dengar lagi itu. Ada Syekh Puji. Katanya bikin ulah lagi. Karena menikahi perempuan umur 7 tahun. Yang dulu istrinya yang umur 12 tahun, dia sudah dipenjara dan sudah keluar. Dia kawinin lagi wanita 7 tahun umurnya. Sementara di dalam Al-Quran itu bahwa Muhammad itu adalah contoh teladan. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Muhammad itu mengawini Aisyah umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Itu bukan tafsiran, nggak bisa ditafsir itu, Denny Siregar. Loh,
Kamu mengotori mulutmu dengan masuk di dalam urusan saya. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bilang lagi bahwa saya itu dulu NII. Salah semuanya kamu. Nggak bisa Denny Siregar mengkait-kaitkan saya dengan masa lalu saya. Lalu saya ini kadrun yang menyamar jadi pendeta. Lu yang sudah kadrun kalau begitu. Berubah total kamu, hai Denny Siregar. Saya senang semua dengan konten kamu. Tetapi begitu kamu ikut campur dengan apa yang saya katakan 300 ayat itu harus dihapuskan. Lu tahu nggak 300 ayat itu? Ngomong dong. Saya bongkar satu-satu. Kejahatan ajaran Arab itu. Itu jahat, Den. Ya tapi kalau cuman beragama, cuman sholat doa, enggak masalah. Tetapi kalau beragama kemudian mendirikan negara Islam, itu saya enggak suka. Saya lawan. Karena memang saya dulu juga ada tokoh NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Kamu nggak tahu. Masa saya ini menyamar masuk ke Kristen untuk mendirikan NII. Intelijen mau di mana? Kalau kamu sekarang sudah berubah jadi kadrun. Gara-gara komentarin saya. Kamu hanya membela agamamu, membela keyakinanmu yang salah. Udah salah keyakinan kamu itu, kadrun. Kadrun Denny Siregar. Maaf saya harus ngomong begitu. Jadi intinya begini, terorisme itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Selama-lamanya. Atau, nih pakai atau gitu. Atau hapuskan 300 ayat itu. Baru berhenti terorisme itu. Karena di kalangan negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam akan terus muncul terorisme itu. Kenapa? Karena setiap hari mereka membaca kitab itu. Selalu dibaca. Dulu waktu saya di Islam, saya baca terus. Mentalitas teror saya itu ada. Mau ngekin orang, membunuh orang. Mematiin orang. Ada. Tetapi begitu saya masuk Kristen, berhenti semuanya. Atau begini, Den. Suruh keluar seluruh manusia Indonesia dari Indonesia dan biarlah pemerintah kita ini memerintah binatang. Atau apa yang saya katakan tadi, hapus 300 ayat itu. Barulah pemerintah Jokowi, pemerintah nasionalis, membangun Indonesia dengan baik tanpa keributan agama. Somad ditangkap, Felix Yao ditangkap, Kainama ditangkap. Itu orang-orang yang menista kekristenan. Pak Mahfud ini bagaimana Pak Mahfud? Ya, Pak Mahfud MD tidur ya? Atau takut? Kemarin itu TV One nelpon saya supaya saya ikut di dalam acara apa itu di TV One. Saya nggak mau. Kenapa? Karena Pak Mahfud MD itu tidak mau datang. Coba kalau dia datang. Habis loh.
sama saya habisin. Kesempatan, apalagi dengan Zoom. Nah, itu saya lakukan sebaik-baiknya. Jadi itu, agar Anda tahu. Tetapi yang ternyata yang tampil adalah Saddam Hussein, putra saya. Yang lain bilang bahwa saya ini adalah Ustadz abal-abal. Bah. Tidak. Saya sudah punya klasifikasi khusus. Saya sudah punya ijazah khusus. Saya memiliki kemampuan untuk melawan siapapun dalam berdebat masalah Yesus Kristus. Saya lawan. Majelis ulama, ya itu kumpulan manusia-manusia konslet, mentalitas yang dipanasin, yang dipengaruhi oleh 300 ayat itu. Sehingga dia menjadi manusia yang berdosa, manusia yang terkutuk hidupnya. Itu adalah kumpulan MUI, Majelis Ulama. Kan Anda tahu semuanya kan, berita semuanya. MUI mana dikejar sama Densus 88. MUI ini kena. Siapa itu? Abbas itu? Siapa namanya Abbas itu? Ketua MUI Indonesia ini. Bukan, Abbas namanya. Itu teror. Dulu yang mati itu semuanya teror, tukang teror. Sama seperti Munar Boy, Munar Man. Jahat itu orang. Nah, coba Pak Mahfud minta tolong ya MKC dituntut sama jaksa 10 tahun. Yahya Waloni dituntut 7 bulan. Divonis 5 bulan bebas. Ini sangat membekas di hati saya. Karena saya adalah korban dari pasal penistaan agama. Saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Itu kan jahat itu kan? Jahat. Kejahatan hukum. Katanya kriminal. Kriminal apa? Kalau urusan agama, negara-negara Eropa, negara Australia, negara Amerika, itu nggak ada urusan. Saya tidak melakukan kriminal apa-apa. Kalau masalah urusan agama, FBI nggak ngurus. Walaupun ada kontak dari kepolisian Indonesia. Ya, urusan FBI mah terlalu berat. Bukan kayak polisi Indonesia. Polisi Indonesia hanya memeras rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri dipermasalahkan, dipersulit. Di Indonesia seluruh pojok jalan itu ada polisi. Di Amerika nggak ada polisi yang berdiri di jalan-jalan. Nggak ada polisi yang ngejar-ngejar gitu. Nanti kena sendiri. Sudah ada CCTV-nya semua di Amerika ini. Ngapain ngejar-ngejar Saifuddin Ibrahim? Enggak dikejar. Enggak perlu. Lucu. Oon. Tapi saya tetap cinta Indonesia ini. Saya akan kembali ke Indonesia kalau Abdul Somad ditangkap. Kenapa? Karena Abdul Somad ini permainan politik di Indonesia
Sehingga Bareskrim itu hanya menangkap orang yang diperintah berdasarkan politis. Misalnya Wakil Presiden Yusuf Kala ketika itu mengeluarkan untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Maka laporan polisinya belakangnya itu 500. Berarti pesanan khusus. Nah, pesanan khusus itu pakai uang. Sponsornya ini untuk menangkap si Saifuddin Ibrahim itu pakai uang. Jadi mulai dari yang ngelapor. Yang ngelapor ini dapat uang. Nah, biasanya di Bareskrim itu ada namanya Husin. Husin ini turunan Nabi Sontoloyo. Itu. Maaf ya, Husin ya, yang nemanin Rike Rotin Sulu. Maaf sekali saya ngomong itu. Karena kamu itu kerjanya adalah untuk melapor itu. Nah, si Husin ini dapat uang dari pesanan Yusuf Kala itu. Kemudian penyidik dapat uang, jaksa dapat uang, hakim dapat uang. Dan lawyernya dapat uang. Lawyernya dapat. Jadi 5 orang ini di dalam bisnis hukum Indonesia itu berperan. Mereka mengeluarkan uang dan sebagainya. Ya kita nggak tahu uangnya bagaimana. Pokoknya itu sudah bancaannya. Gitu. Sudah permainan di dalam itu. Jadi begitu Pak Denny Siregar. Saya nggak tahu apakah Anda dapat. Saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak dapat apa-apa. Orang yang dilaporkan itu harus menyediakan uang tersendiri. Istri saya harus berjuang dalam keadaan hamil ketika itu. Jadi bagaimana Pak Mahfud mengendalikan ini semua supaya Indonesia ini damai. Bapak katanya Menko Polkam. Jangan hanya Polkamnya Muslim. Nah, itu namanya kadrun. Indonesia ini ada 5 agama. Itu. Kalau di Amerika itu nggak ada urusan. Kita hanya berada begini. Itu sudah selesai. Yang penting orang itu, ya kalau di Indonesia ya agama, ya politik, dan usaha. Bagaimana? Siapa agamanya? Dia politiknya apa? Partainya apa? Terus usahanya apa? Kalau dia itu suku Cina, itu pasti agamanya Kristen. Nah, partainya apa? Ini digabung-gabungkan 3 hal ini. Ini nggak boleh lagi ke depan. Bisnis, agama itu biarkan berjalan sendiri. Dan kalau saya melihat ini 50-100 tahun yang akan datang, Indonesia belum bisa maju. Kenapa? Kadrunnya kuat. Menteri-menterinya membela kekadrunan. Denny Siregar membela kekadrunan. Bukannya memahami kedudukan permasalahannya ini. Tetapi sayang sekali Denny Siregar telah salah melangkah dengan menyenggol saya. Dan dengan demikian kamu masuk dalam jeratan 300 jaringan. Yaitu jaringan sumber ilmu para kadrun. Kan begitu, Saudara Den. Haleluya. Saya tunggu siapa lagi yang akan masuk di dalam keributan usulan Saifuddin Ibrahim. Jangan menghina dirimu ya. Saudara-saudaraku yang Muslim juga jangan mengotori mulutmu dengan komentar-komentar yang memalukan agamamu sendiri.
menghina diri, kafir, kofar, kafir. Yeah, kafir apa? Kamu sendiri nggak sholat, ya? Yang ngomong kafir itu tadi sholat kagak? Itu kafir gitu. Nggak apa. Itu. Orang-orang yang menistakan agama itu yang nggak sholat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menistakan agama? Yaitu mereka yang membiarkan anak yatim dan tidak memberikan makanan. Mereka lalai dalam sholatnya. Lalai saja, itu penista agama. Lalai itu misalnya, sholat saya sebentar aja lagi. Atau saya sholat zuhur nanti mendekati asar. Gitu. Jadi saya sholat zuhur langsung ada masuk waktu asar, ya langsung saya masuk sholat. Itu sudah menistakan agama. Jadi di situ ayat itu tidak dikatakan neraka bagi orang yang nggak sholat. Justru neraka bagi yang sholat, yang lalai sholatnya. Lalai sholat aja sudah neraka. Daripada saya ribut masalah sholat, saya tinggalkan sekalian. Nggak sholat. Kan enak. Lebih baik nggak sholat daripada sholat. Sholat masuk neraka. Oh, salah tafsir. Loh, itu nggak perlu. Siapa yang salah tafsir? Nggak perlu tafsir ayat kayak begitu mah. Memang semua ayat itu perlu ditafsirkan di Quran. Di Alkitab tidak boleh menafsirkan ayat-ayat sesukamu. Ayat satu Alkitab itu akan ditafsirkan, dikaitkan dengan ayat yang lain. Jadi Alkitab itu mengatakan apa yang dia omongkan sendiri. Jadi bukan seperti kitab dari Arab itu. Oh, nanti dicari kata dasarnya apa, kalimatnya apa, ya. Mari kita tafsirkan zaman apa dan sebagainya. Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab menafsirkan Alkitab. Nggak boleh. Baca aja. Nggak ngerti, baca lagi. Nggak ngerti, baca ulang. Nah, itulah kebenaran di dalam Alkitab. Jadi dengar baik-baik ya. Apa yang saya katakan ini, itu akan menjadi catatan sejarah untuk masa-masa yang akan datang. Di samping saya akan membongkar 300 ayat Al-Quran itu yang saya minta untuk dihapuskan. Saya minta ke Menteri Agama, diam. Yang jawab Menko Polhukam. Saya gebugin. Saya langsung, saya tuding habis-habis itu. Menko Polhukam kok kadrun. Saya taunya Bapak nasionalis. Nggak boleh begitu Pak Mahfud. Membela agama sih membela agama. Tapi bukan begitu caranya. Nangkap saya, Somad nggak ditangkap. Bapak tangkap Somad. Saya balik ke Indonesia. Saya mau melihat. Saya serahkan diri. Jadi begitu turun dari pesawat, bulan besok itu, saya langsung ke Bareskrim. Tahan saya. Berantam-berantamlah dengan ini tahanan lain di Bareskrim itu. Saya mau melihat
Indonesia yang saya cintai itu. Ya, saya mau melihat hidup kita hanya sebentar, saudara-saudara. Tapi perjuangan saya membela orang-orang yang tertindas, membela kekristenan, membela kebenaran, tegakkan keadilan. Walaupun langit runtuh, saya tetap memegang perintah Tuhan. Tegakkan keadilan. Belalah kebenaran. Perintah Tuhan Yesus. Saya tidak ada urusan dengan Menko Polhukam. Saya nggak ada urusan dengan Menteri Agama. Urusan saya hanya pada Yesus Kristus. Pertanggungjawabkan seluruh waktu yang saya miliki hanya untuk melayani Tuhan. Saya tahu bagaimana kerasnya pelayanan menghadapi sesama hamba Tuhan. Saya tahu siapa hamba Tuhan, hamba duit. Saya tahu orang-orangnya. YouTuber Kristen yang tidak berjuang dan sungguh-sungguh hanya mencari konten. Saya tahu. Saya kenal. Dia obrak-abrik gitu, dia potong-potong YouTube saya. Hanya mencari konten. Bagi saya tidak ada apa-apanya. Bagi saya tidak perhatikan itu. Tetapi perjuangan saya adalah mempertanggungjawabkan iman saya. Jadi begitu Denny Siregar. Ya. Denny Siregar. Jadi begitu. Jangan mempermalukan dirimu sekali lagi dengan membuat pernyataan ataupun membalas omongan saya ini. Yang jelas terorisme tidak bisa dihentikan sampai mereka berhenti baca kitab suci itu. Berhenti baca kitab suci gombal gambul. Karena itu menjadi pemicu keributan dimanapun kita berada. Di Amerika nggak ada toa masjid. Nggak ada toa masjid. Jadi kita juga nggak ribut. Nggak ada gonggongan anjing. Karena anjing sudah dilatih di Amerika ini. Lihat nonton tuh video-video tentang anjing. Wah, dia sangat hormat sekali sama tuannya. Gini aja, sudah berhenti. Kalau guguk di sono, dibilang begini, malah gonggong. Intahmil ilahi yalhat atau tatrukuh yalhat. Lu suruh diam, tetap menggonggong, tetap menjulurkan lidah. Atau tidak, tetap aja menjulurkan lidah. Nah, inilah yang harus kita pahami. Denny Siregar. Ya. Denny Siregar ini kayaknya bukan orang Batak deh. Ngaku-ngaku Siregar. Kamu bisa nggak nyanyi Denny Siregar? Kalau kamu orang NKRI, bisa nggak lu nyanyi Batak? Nggak bisa lu nyanyi Batak kan? Kamu nggak bisa nyanyi Batak. Saya bisa. Saya orang Bima dan saya bisa nyanyi Batak. Ucok bangun, si torus mandi. Si matupang menggosok gigi. Habis mandi, Siregar sekali.
Pasar ibu membantu ibu membereskan napi 70. Nah, itu lagu Batak. Silahkan nyanyi ulang ya, Siregar. Siregar sekali. Jadi saya berdoa saudara semuanya, dan terima kasih untuk perhatian saudara semua di Indonesia, dan maafkan itulah lagu Batak. Sebenarnya bercanda dengan Denny Siregar. Siapa lagi yang mau masuk di dalam keruwetan ini, 300 ayat ini? Saya akan bacakan semua. Saya akan ungkapkan semua kalau begitu. Atau saya ungkapkan 2 ayat. Berarti 115 hari. 115 kali. Bukan, 150 kali. Saya harus membongkar 300 itu. Dan saudara bisa menilai apakah saya orang benar atau tidak. Komen-komen di YouTube itu saya katanya saya ini stres, pendeta gelo, nggak apa-apa. Kita buktikan. Zaman bisa membuktikan. Generasi nanti yang akan membuktikan. Ketika kita tidak atau kita tutup itu kitab suci, kita buktikan Indonesia akan damai. Jangan bawa-bawa agama di dalam urusan pemerintahan. Seperti Amerika ini nggak ada urusan agama. Lu mau ke gereja silakan, mau tidak ke gereja silakan. Mau ke masjid silakan. Saya lagi tunggu itu debat dengan Samsi Ali yang di New York. Dulu dia terkencing-kencing, dia nggak berani ketemu saya. Musuhnya Ade Armando itu. Saya nggak akan mundur sedikit pun. Walau bumi bergoncang, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, aku tetap berdiri kokoh untuk kebenaran dan keadilan. Saya berdoa sepenuhnya ya agar kita benar-benar menjadi negara yang luar biasa. Nah, silakan ya sorbanmu itu nggak usah lah jadi kadrun yang hanya ngomong Islam mulut doang. Alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Cuma ngomong itu, ya. Nol semuanya. Nggak ada Islam yang benar itu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktu yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, minta ampun kepada Bang Denny Siregar. Saya minta ampun kepada saudara-saudaraku penggemar Denny Siregar, itu kan timelinenya dan seruput kopinya. Bongkar. Markibong. Jadi saya tidak membongkar saudara, enggak. Supaya Denny Siregar memperbaiki cara berpikirmu. Ya, logika saudara Denny Siregar itu. Yang jelas begini, saudara Denny Siregar, jadi Nabi Muhammad itu pernah menikahi wanita Aisyah namanya umur 6 tahun.
dan ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Dan itu tidak bisa ditafsirkan. Ya, nggak bisa ditafsirkan. Sekarang yang main logika. Saya tanya kepada Bang Denny, kalau ada laki-laki umur 53 tahun, menikahi wanita umur 6 tahun, apakah Denny Siregar hormat dengan laki-laki itu? Halo? Nah, itu yang penting cara berpikirnya. Bukan masalah nafsir. Tafsiran apa? Sama dengan pernyataan Ade Armando itu. Itu bukan tafsiran. Sekarang logika yang main. Kalau ada calon bupati umur 53 tahun, sudah punya istri, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Hormat nggak Pak Denny Siregar dengan calon bupati itu? Itu permainan logikanya. Oke, Bang Denny? Jangan pakai tafsir-tafsir lagi. Ayat yang saya siapkan ini, itu bukan ayat tafsiran. Oke, Marky Bong. Kepada Tuhanlah, kepada Dia yang memiliki kebenaran inilah, kita serahkan seluruh hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.